Om Jakarta mana? Depok Cinere. Yuk, dah. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua saat ini dalam kondisi sehat dan tidak berkurangan. Dan bagi kalian yang sedang tidak sehat, semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicukupkan rezekinya. Amin. Selamat datang di video jalan-jalan saya kali ini yang sedikit berbeda. Kalau sebelumnya saya riding bersama kawan-kawan saya, hari ini saya memutuskan untuk riding sendirian dikarenakan mempunyai misi khusus. Sebuah misi rahasia yang dikamuflasekan dengan sangat rapi sebagai urusan pekerjaan. Ya, saya ada janji temu dengan seorang kenalan di sebuah lokasi strategis, tepat di perbatasan antara peradaban Purwakarta dan Subang. Tapi tenang, saya tidak akan membawa-bawa urusan itu menjadi bagian dari video ini. Mengingat jarak dari base camp saya di Cinere Depok menuju Purwakarta itu nggak bisa dibilang tinggal gas langsung sampai, saya putuskan untuk memanfaatkan kesempatan emas ini untuk touring tipis-tipis dengan rute yang sengaja saya pilih agak sedikit memutar, melewati Waduk Cirata yang legendaris itu. Tujuannya? Tentu saja untuk recharge jiwa dan meredakan kadar stres yang sepertinya sudah jadi bagian dari paket data bulanan di otak saya. Untuk mengeksekusi rencana brilian ini, saya sengaja memulai jauh lebih pagi. Targetnya simple. Saya harus tiba di lokasi setelah jam makan siang, supaya perjalanannya bisa saya nikmati, bukan malah jadi ajang balap liar dengan waktu. Pukul 6 pagi sejak saya start dari Cinere Depok, seperti yang bisa ditebak, saya langsung disambut oleh sebuah ritual massal yang kusuk. Lautan komuter yang bergerak serempak menuju jantung ibu kota. Sebuah pemandangan pagi yang sudah menjadi sarapan visual bagi kita semua. Dan tentu saja, perjalanan epik ini tidak akan lengkap tanpa memperkenalkan sang primadona, partner setia saya dalam menaklukkan aspal jalanan. Sebuah Honda Revo X keluaran 2018 yang saya beri nama Veronica. Jantung pacunya memang hanya 110 cc standar pabrikan, tapi sudah saya suntik sedikit vitamin di beberapa bagian untuk menambah staminanya. Jangan meremehkan kapasitasnya, karena motor ini sudah terbukti jauh lebih tangguh dari resolusi diet awal tahun saya. Dialah yang sudah setia menemani perjalanan saya sejak 2022 hingga detik ini. Keajaiban mulai terjadi begitu roda saya mengelinding mendekati daerah Jonggol, Kabupaten Bogor. Kepadatan lalu lintas perlahan menguap, seolah terserap oleh hijaunya pemandangan. Gedung dan gudang pabrik mulai angkat tangan, menyerah pada dominasi sawah, pepohonan, dan siluet bukit yang mulai malu-malu menampakkan diri di kejauhan. Ah, ini dia terapi yang saya maksud. Walaupun terapi aspal memang ampuh, tapi ternyata ada satu hal yang tidak bisa ia sembuhkan. Panggilan alam. Tepat di tengah kenikmatan melibas tikungan, kandung kemih saya yang sudah menahan beban sejak dari Cilengsi akhirnya mengirimkan notifikasi darurat. Tanpa pikir panjang, SPBU berikutnya langsung menjadi oase penyelamatan.
Singkat cerita, setelah ritual itu tuntas dan saya kembali ke motor dengan perasaan lega, sebuah suara ramah memecah lamunan saya. "Dari mana, Om?" Saya menoleh, dan di sanalah saya melihat seorang brother yang sebelumnya sama sekali tidak saya sadari keberadaannya. Beliau adalah Bli Budi. Dan setelah 2 kalimat pertama, saya langsung tahu kalau ini bukan sekedar pertemuan biasa. Beliau adalah seorang penikmat touring sejati yang ternyata sudah 3 bulan mengaspal sejak meninggalkan rumahnya di Bali. Disinilah saya menemukan sebuah kesamaan frekuensi. Sama seperti saya yang sengaja memutar sedikit demi sebuah terapi, Bli Budi pun ternyata penganut paham yang sama. Untuk mencapai Jakarta dari Bali, beliau mengambil rute yang bisa dibilang sedikit memutar. Rute beliau dimulai dari Bali, ke utara menuju Kendari, lanjut ke Morowali, Palu, melipir ke Toraja, Palopo, Makassar, lalu menyeberang ke Surabaya, Jogja, Bandung, dan saat ini kita bertemu di Cariu, Bogor. Mendengar saga perjalanan itu, saya hanya bisa bergumam kagum dalam hati. Prinsipnya mirip ya sama saya. Hanya 1000 kali lebih jauh aja. Di tengah obrolan kami, mata saya tertuju pada sebuah stiker yang berada di box motor 42 liternya. Stiker Mario Iroth. Dan benar saja, ternyata Bli Budi adalah salah satu teman baik dari salah satu tokoh perturingan Indonesia itu. Dan untuk memvalidasi ceritanya, beliau menunjukkan foto-foto saat mereka baru saja kopi darat di Jakarta pada bulan Mei yang lalu. Dan di titik itu, level kekaguman saya langsung menembus stratosfer saat melihat sebuah foto mereka memegang bungkus Indomie rasa cakalang. Ini bukan sekedar foto, ini adalah bukti persahabatan level nitip Indomie cakalang saat lo lewat Sulawesi. What a bro. Obrolan singkat kami terasa begitu padat dan bergizi. Separuh diri saya ingin duduk di situ sampai sore, mendengarkan lebih banyak lagi kisah-kisah beliau di jalan. Apalagi saat beliau cerita, pernah tanpa sengaja ngopi bareng Christian Hansen, tokoh touring internasional saat sedang ganti oli di Palu. Namun separuh diri saya yang lain diingatkan oleh alarm janji temu dan sisa perjalanan yang masih membentang. Dengan sedikit berat hati, obrolan harus dipersingkat. Setelah kami bertukar akun Instagram untuk menyambung cerita di lain hari, sebuah momen manis terjadi. Bli Budi menyodorkan satu kotak kue bolu dari beberapa kotak yang dia bawa. Kue itu adalah estafet kebaikan, oleh-oleh dari kawan sekomunitas touring saat beliau sedang berada di Bandung. Tentu saja bolu itu saya sambut dengan senang hati dan perut yang sudah menanti. Kami pun berpisah di persimpangan SPBU itu, mengambil arah yang berlawanan. Saya yakin perpisahan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah teaser untuk episode kolaborasi yang spektakuler di masa mendatang. Oke, bro. Yuk, dah.
Di tengah keasikan menikmati pemandangan, sang sutradara perjalanan alias Google Maps memberikan sebuah plot twist. Tepat di daerah Tanjung Sari, di layar ponsel saya muncul sebuah jalur alternatif yang tampak begitu menggoda untuk mencapai Cirata. Jiwa petualang saya yang biasa tidur pulas, tiba-tiba terbangun. Apalagi saya sudah pernah lewat jalur utama, jadi tawaran rute baru ini terasa seperti special edition yang wajib dicoba. Uniknya, jalan ini dimulai dari sebuah gapura bertuliskan Heaven Memorial Park di desa Buana Jaya, Tanjung Sari, Bogor. Sebuah nama yang cukup puitis untuk sebuah awal petualangan. Saya kenal lagu ini sebelumnya. Pernah saya lihat di sebuah rumah duka di Pluit, Jakarta Utara. Dalam hati saya berpikir, oke, semoga ini emang jalan menuju pemandangan surgawi, bukan yang lain. Awalnya semua terasa sempurna. Jalanan cor yang cukup mulus, cukup untuk 2 mobil melintas. Meliuk-liuk di antara ladang dan sawah. Nyaris tidak ada kendaraan lain. Rasanya seperti saya jadi satu-satunya manusia yang berhasil lolos dari peradaban. Hening, asri, dan saya mulai menyatu dengan alam. Sampai saya berada di titik di mana jalanan cor yang saya puji-puji tadi habis. Mentok di sebuah rumah orang, lengkap dengan cucian baju yang sedang dijemur di sebelahnya. Di sisi kanan, ada sebuah jembatan besi kecil yang sepertinya didesain khusus untuk menguji iman para pengendara motor. Keraguan mulai menyapa logika saya yang dari tadi terbuai pemandangan. Tiba-tiba berteriak, "Sepada!" Tapi sisi nekat saya berbisik, "Ayolah, cuma jembatan kecil. Petualangan menanti." Saya pun menyeberang. Dan benar saja, di seberang jembatan saya langsung disambut oleh jalanan menanjak yang rusak. Kombinasi tanah basah dan pecahan beton. Sekitar 100 meter saya berjuang menjaga keseimbangan motor sambil mempertanyakan semua keputusan hidup saya. Logika saya akhirnya menang telak. Pemicunya, pemandangan beberapa puluh meter di depan, dengan tanjakan yang lebih curam, dengan menu utama tanah lempung kuning basah dan batu-batuan lepas. Oke, mission abort. Saya batalkan pilihan jalur alternatif ini seketika. Jalanan itu mungkin terlihat seperti menu sarapan pagi yang lezat buat teman-teman motocross yang motonya, "Makin hancur jalannya, makin asik." Tapi untuk saya dan motor saya yang lebih mencintai peradaban aspal, itu adalah undangan untuk cari masalah. Sambil putar balik melewati jembatan keramat tadi, otak saya langsung memutar simulasi kemungkinan terburuk. Sudah pasti telat sampai tujuan, belum lagi kalau saya tergelincir manja di lumpur lempung itu. Wah, bukannya dapat konten sinematik, malah dapat konten tutorial mengangkat motor dari lumpur sendirian. Sudahlah. Saya memang suka jalur alternatif dan jalan kampung, tapi yang masih masuk akal sehat dan batas kemampuan motor saya. Jujur saja, ada sedikit rasa love-hate relationship yang berkembang antara saya dengan Google Maps sejak lama. Ini bukan sekali-sekalinya. Saya kecewa karena aplikasi ini dengan sangat santainya menganggap rute barusan itu bisa ditempuh secara kasual, seolah motor saya punya sayap. Tapi disinilah letak ironisnya. Hubungan saya dengan Google Maps ini sudah seperti hubungan toksik di mana saya adalah pihak yang bucin, alias budak cinta. Dia yang memberi harapan palsu dengan garis biru yang tampak mulus di peta. Dia juga yang menjerumuskan saya ke jalan uji nyali. Dan saya, walaupun sudah tahu kadang kelakuannya menyebalkan, ujung-ujungnya saya tetap tidak bisa hidup tanpanya. Damn.
Setelah kembali melewati Gapura Heaven Memorial Park tadi, layarnya kembali saya tatap, dan suara mbak-mbak penunjuk arahnya kembali saya ikuti dengan patuh untuk kembali ke jalan yang benar. Memang, logika kadang tak berdaya di hadapan kebucinan. Total investasi waktu untuk pertualangan singkat tersebut adalah 30 menit. Apakah sia-sia? Saya rasa tidak. Anggap saja itu adalah biaya riset lapangan untuk sebuah konten berjudul "Jangan lewat sini kecuali Anda bawa motor trail". Ditambah lagi, saya dapat bonus pemandangan eksklusif yang mungkin tidak akan pernah saya lihat jika saya hanya menjadi anak baik yang patuh pada jalur utama. Jadi, moral of the story-nya, terkadang jalan yang paling indah adalah jalan yang pada akhirnya membuat kita sadar diri untuk putar balik. Asik. Perjalanan dari Tanjung Sari menuju Cikalong Kulon adalah definisi dari kata lengang. Aspal ini seolah sedang puasa dari mobil-mobil pribadi. Penguasanya hari ini adalah truk-truk besar yang dengan gagahnya menaklukkan rute berbukit ini. Menjadi kontras yang menarik di antara tanjakan dan turunan yang memanjakan mata. Dan jujur, menikmati tanjakan seperti ini rasanya lebih nikmat karena saya sudah belajar dari masa lalu. Untungnya, saya sudah ganti gearset motor saya ini. Sebuah upgrade yang sempat terlupakan saat saya touring ke Dieng bulan Mei lalu, yang sukses menciptakan sedikit drama saat berusaha menaklukkan tanjakan legendaris di Desa Gerlam. Sebenarnya waktu itu sudah ada dari pemakaian sebelumnya, hanya saja saya lupa ganti. Sekarang, tanjakan-tanjakan di Tanjung Sari ini terasa seperti makanan appetizer, bisa dilalui tanpa ada drama ngeden atau deg-degan. Kenikmatan berkendara pun dapat saya rasakan menjadi lebih baik. Selepas saya dari Cikalong dan memasuki Maniis, jalanan mulai menari. Jalur menuju Waduk Cirata ini berkelok-kelok manja dengan kualitas aspal yang cukup baik
Dengan perbandingan jalan rusaknya yang relatif sedikit ditambah kanopi alami dari pohon rindang yang setia meneduhi pengendara dari sengatan matahari. Seolah ini adalah tipe jalanan yang diciptakan Tuhan khusus untuk dinikmati dari atas sadel motor. Di sisi kanan, danau sesekali mengintip, memberi bocoran pemandangan, sementara di sisi kiri, kita bisa melihat bukit negosiasi keras antara manusia dan alam. Tebing-tebing batu yang dipapas rapi demi terciptanya jalan di tepian danau ini. Menurut Google, ada beberapa fakta menarik tentang tempat ini. Pertama, PLTA Cirata ini ternyata yang terbesar se-Asia Tenggara. Jadi, kopi yang mungkin sedang Anda seduh di rumah sekarang, bisa jadi listriknya disuplai dari sini. Kedua, di atasnya ada PLTA Serapung terbesar se-ASEAN. Jadi, di bawah air menghasilkan listrik, di atas air juga menghasilkan listrik. Produktif sekali tempat ini. Ketiga, waduk ini menampung 1 miliar meter kubik air. Saya coba hitung, itu cukup untuk mengisi bak mandi seluruh warga Depok mungkin selama 5 tahun ke depan. Keempat, PLTA dan PLTS dari waduk ini berperan penting sebagai penyedia energi bersih dan terbarukan untuk wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Terakhir, karena saking luasnya, waduk ini dengan santainya melintas 3 kabupaten sekaligus, Cianjur, Purwakarta, dan Bandung Barat. Benar-benar waduk yang tidak kenal batas administrasi.
Selepas dari kawasan megah tadi, saya beristirahat sejenak di parkiran Indomaret tepat di pertigaan pintu masuk kawasan Waduk Cirata. Sambil mencari ide untuk lokasi makan siang yang Purwakarta banget, saya mulai mengunjah bolu pemberian Beli Budi. Sobekan demi sobekan, seolah sedang menyerap energi pertualangan beliau. Dan entah karena energi Beli Budi atau karena perut yang sudah kronis keroncongan, sebuah ide cemerlang muncul. Sate Maranggi. Pilihan jatuh pada lokasi yang sudah saya simpan di wishlist Google Maps jauh-jauh hari. Sate Maranggi Bahuse. Sate Maranggi Bahuse. Konon ini adalah salah satu ikon kuliner Purwakarta sejak 1997. Tapi alasan utamanya, tempat ini pernah direkomendasi oleh Chef Renata yang karismatik itu. Dan kalau Chef Renata sudah bersabda, lidah amatir saya ini tinggal nurut saja. Lokasinya pun bukan di pinggir jalan raya yang bising, melainkan di Desa Cihuni, sebuah pilihan brilian yang menjadikan makan siang ini bagian dari terapi visual. Tepat di halaman belakangnya terhampar sawah hijau yang luas, lengkap dengan orkestra angin dan anak-anak yang bermain layangan. Saya hanya bisa berdoa dalam hati, semoga sawah ini tidak pernah dijual dan berubah jadi bengkel atau gudang pabrik. Sambil memandangi sawah yang terbentang seperti karpet hijau raksasa, saya menikmati mahakarya di hadapan saya. Setiap tusuk sate sapi yang berpadu dengan gurihnya jando, ditemani semangkok sop iga yang hangatnya terasa seperti sebuah pelukan dari dalam. Pemandangan ini ternyata punya efek samping, memicu lamunan dan simulasi dadakan menjadi juragan tanah. Pikiran saya bergeser dari rasa sate menjadi, oke, kalau tanah seluas ini punya gue, sebelah sana cocoknya ditanemin cabe biar nggak kaget sama harga pasar. Gazebo wajib hukumnya di titik itu, buat ngopi sambil mantau pergerakan harga saham kangkung. Terus enaknya bikin kolam lele atau sekalian infinity pool ya yang ngadep sawah. Lamunan-lamunan produktif yang untungnya gratis dan tidak dikenai pajak. Setelah tangki perut terisi, saya kembali ke tujuan utama.
Bertemu seseorang untuk urusan pribadi yang untungnya tidak jauh dari warung sate. Pertemuan singkat, padat, mungkin hanya setengah jam. Sebuah meeting yang sejujurnya bisa kami selesaikan lewat satu panggilan WA. Tapi disinilah seninya. Saya selalu percaya kita harus pintar-pintar mencari alasan untuk sebuah perjalanan. Dan meeting setengah jam ini adalah harga tiket yang sangat murah untuk sebuah touring tipis-tipis seharian penuh. A few moments later. Waktu masih menunjukkan tengah hari. Otak saya yang sepertinya belum puas diajak jalan-jalan, tiba-tiba memproses sebuah DLC, downloadable content untuk perjalanan hari ini. Sebuah ide yang tercetus saat di Cariu Bogor tadi pagi. Dari Purwakarta, kita sedikit memutar lewat Sagalaherang menuju Subang untuk mampir ke kampung halaman Kang Deddy Mulyadi yang berada di Lembur Pakuan. Dengan semangat yang kembali terinjeksi rasa penasaran, saya pun tancap gas. Ingin sekali buktikan sendiri seperti apa kampung halaman yang ramai di sosial media itu. Perjalanan menuju Subang membuat saya memilih untuk melewati jalan Cagak yang arahnya menanjak santai kalau dari Purwakarta. Sayangnya, awan gelap yang dari tadi hanya jadi pajangan di kejauhan akhirnya memutuskan untuk ikut bermain. Membuat saya terpaksa menepi untuk melakukan ritual wajib para rider, mengenakan kostum anti air. Perjalanan pun lanjut ditemani hujan ringan yang bersahabat. Dan tentu saja, jiwa anti-mainstream saya kumat lagi. Sebelum Tugu Nanas yang ikonik itu, saya belok kiri mengambil jalan alternatif Sagalaherang Subang demi memaksimalkan terapi visual. Ajaibnya, sekitar 10 menit kemudian, hujan berhenti total. Matahari kembali bersinar terik, seolah mengejek saya yang sudah terbungkus plastik. Yakin cuaca sudah aman, saya kembali menepi untuk melakukan ritual kedua yang tak kalah penting, melepas jas hujan dan melipatnya. Sebuah tarian sauna di pinggir jalan yang mulai membuat saya gerah dan kepanasan. 5 minutes later. Pak, ganti jaket hujan. Mari Pak. Pukul 4 sore lebih 6 menit, saya tiba di Tugu Sisingaan, Kota Subang, dan dari situ, kurang dari 20 menit kemudian, saya sampai di jalan masuk ke Kampung Lembur Pakuan dengan gapura tinggi yang menyambut di depan. Memasuki kawasan ini seperti masuk ke sebuah dimensi lain di mana nuansa etnis Sundanya begitu kental menyapa pengunjung. Seolah-olah
Ada suara suling bambu khas Sunda yang bermain di latar belakang, mengikuti kemana saya pergi selama di kampung itu. Semakin dalam, saya sadar para pengunjung seolah dipaksa untuk menjadi pejalan kaki. Mobil-mobil diarahkan ke lahan parkir khusus di sebuah lapangan yang luas. Sebuah cara cerdas untuk membuat pengunjung benar-benar menikmati suasana. Terlihat jelas karisma KDM bukan hanya menata birokrasi, tapi juga mampu menarik wisatawan untuk datang menikmati suasana kampungnya yang asri. Tentu hal ini menumbuhkan perekonomian warga di sana, walaupun dalam skala yang kecil. Saya tidak mengerti bagaimana sistemnya, tapi di satu area saya melihat ada yang jual banyak merchandise. Sekilas ada kaos dengan wajah beliau, ikat kepala khas Sunda yang kerap dipakai KDM di momen-momen tertentu, beberapa snack lokal, dan yang sudah pasti adalah usaha makanan dan minuman. Tapi yang paling menakjubkan adalah kebersihannya. Ada sebuah aura segan buang sampah sembarangan yang tak terlihat tapi terasa kuat. Jalanan bersih bebas lubang, rumah-rumah penduduk pagarnya terawat rapi. Bahkan saat pemandangan berubah menjadi hamparan sawah, semuanya tertata apik tanpa kesan jorok sedikit pun. Seolah KDM berhasil dalam pembentukan cara berpikir masyarakat modern untuk diterapkan pada orang-orang di kampungnya itu, untuk menjadikan kebersihan menjadi bagian dari gaya hidup mereka.
Dan semakin dalam saya menelusuri kampung ini, ada banyak saya lihat orang-orang tua dan muda menikmati sore itu dengan berolahraga, jalan santai, naik sepeda, atau sekedar naik odong-odong sambil menikmati pemandangan pematang sawah yang hijau. Saya yakin di waktu-waktu mendekati panen, pemandangannya akan terlihat lebih menawan. Wow, keren banget kampung ini, batin saya. Sangat modern, bukan dari bangunannya, tapi dari sistem dan kesadaran warganya. Saya jadi berpikir, kebersihan di sini bukanlah keajaiban, tapi sebuah komitmen yang terus diusahakan oleh warganya. Ibarat mandi, kita nggak cukup melakukannya sekali seumur hidup kan? Harus diulang terus-menerus untuk menjaga kesehatan kita tetap di level teratas. Memang luar biasa. Dengan matahari yang semakin rendah di horizon, dan rasa penasaran yang sudah terbayar lunas, sepertinya sudah waktunya saya meninggalkan tempat ini.
Langit semakin temaram, dan saya memacu motor menuju Jakarta melalui jalur Pantura. Perjalanan pulang masih tersisa sekitar 5 jam lagi. Tapi dengan memori dan cerita sebanyak ini, rasanya tidak akan terasa lama. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyaksikan video touring tipis-tipis saya sampai akhir. Jika video ini berhasil menghibur atau mungkin memberi racun untuk jalan-jalan, jangan malu untuk colek tombol like-nya dan mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe agar saya semakin semangat membuat konten serupa di masa depan. Sekali lagi terima kasih, stay safe di jalan, dan jangan lupa pindahin cucian kalian ke mesin pengering. Ciao!